Halo sahabat, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Dunia memang penuh misteri kata orang-orang. Saking penuhnya, banyak yang tak terpecahkan. Dan cuma dibiarin aja, cukup tahu aja. Udah, dan terkadang hilang sendiri. Namun, tak jarang datang kembali. Ini kisahku, sedikit berbau misteri, bercampur spiritual. Berkisah sekitar tahun 2010 dan ketika itu masih bergelut dengan dunia perkuliahan. Ada dua kisah namun dengan tokoh yang sama, tokoh yang kugagumi, kuhormati dan kujadikan panutan. Bermula ketika aku menggeluti kelas Aikido, aku dan kawanku, kawan masa kecilku. Kami ikut kelas Aikido karena waktu itu lagi hits-hitsnya film Ip Man. Yang pertama, agak nggak nyambung sih, namun karena Wing Chun kala itu sulit atau bahkan belum ada di kota kami, kawanku ini hunting-hunting kelas pengganti dan jatuhlah ke pilihan Aikido. Lalu kami pun berkecimpung di sana selama 2 tahun intens. Lalu tahun-tahun berikutnya hanya aku yang lanjut dan kawanku mulai menghilang lantaran sudah sibuk dengan dunia kerja dan juga mungkin mulai bosan. Oke, kita masuk ke pengalamanku yang pertama. Oh iya, kisah ini terdiri dari 2 bagian kisah misteri berbau spiritual. Pertama, di sesi akhir kelas sedang cooling down sambil bercerita-cerita dan bercanda gurau seperti biasa, senseiku, orang yang kuhormati dan juga kukagumi ini selalu menyisipkan beberapa filosofi hidup sambil dikorelasikan dengan Aikido. Namun, tak jarang murni tentang hidup, tapi versi keislaman, cenderung tasawuf lah kira-kira. Lantaran senseiku ini juga intens di pengajian tasawuf. Begitu yang kupahami. Hari itu di sesi cooling down ada beberapa kejadian yang menurutku keliru. Aku lupa tentang apa. Dan jelas ini bukan tentangku. Cuma ketidaksenanganku itu ataupun ketidaksepahamanku tersebut hanya kudiamkan aja. Aku hanya membatin. Seperti biasa, mungkin dominan diriku termasuk kaum introvert yang akhir-akhir ini baru kusadari. Jadi, ketidaksepahamanku itu mulai dari sesi akhir sampai kelas hari itu berakhir. Bahkan sesampai di rumah pun masih terbawa. Aku protes, namun aku tak mampu berargumen, lantaran referensiku kurang untuk berdebat. Akalku masih berputar dengan kata-kata sendiri. Aku masih sibuk dengan berdebat dengan diri sendiri. Sibuk membantah dengan diri sendiri, tapi tak punya pendapat lain. Malamnya, ketika tidur, hal misteri dan berbau spiritual itu datang. Senseiku tiba-tiba datang dan mencoba memberi penjelasan tentang hal yang kuproteskan di dalam mimpi loh. Namun, belum sempat penjelasan itu selesai, aku terbangun. Aku terbangun seketika. Lalu, aku cuma bisa bingung bercampur heran. Dan akhirnya hilang sendiri. Di tahun yang sama, kira-kira berselang 2 atau 3 bulanan, lagi-lagi senseiku datang. Namun, kali ini bukan karena aku protes seperti kejadian yang pertama. Kali ini lebih misteri lagi. Tak sepatah kata pun keluar. Senseiku tersebut hanya duduk dan meletakkan telapak tangan kanannya, namun tak menempel di sekitar area perutku yang dalam posisi telentang. Jadi posisinya itu seperti di film-film kungfu yang sedang mengobati orang terluka lewat tenaga dalam. Namun, aku pun terbangun seketika. Aku langsung terbangun dan terduduk. Uma, apa nih? Kok gini kali ya kan? Cuma mimpi biasa atau ada yang lain nih? Yang jelas, aku nggak ngerti. Langsung kubaca-baca ayat-ayat yang bisa kubaca, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, Sholawat, dan beberapa lain yang aku lupa. Lalu kulanjut tidur. Lalu selanjutnya hari-hari pun kulanjutkan. Ya seperti biasa. Nah, gimana sahabat? Kalian pernah punya pengalaman
seperti ini juga kah? Yuk berbagi di kolom komentar. Sehat selalu dan terus berjuang ya. Assalamualaikum.